Kita lanjut ya, alhamdulillah selesai. Berikutnya tafsir surati li'ila fi Quraisy. Tafsir surah li'ila fi Quraisy. Begitu beliau ini. Ya. Dan antum jangan enggak usah kaget. Umumnya kita ini nyebutnya surah Quraisy gitu ya. Nah, Syekh Abdul Rahman Sa'di di sini menyebut tafsir surah li'ila fi Quraisy. Ya. Antum perhatikan nama-nama surah di dalam Al-Qur'an itu ya. Kadang-kadang satu surah itu punya banyak nama. Ya. Cuman yang dikenal itu biasanya cuma satu. Ya. Makanya hati-hati untuk mengingkari yang tidak lazim, maksudnya yang tidak populer. Karena memang kadang-kadang suatu surah itu ini sama seperti surah An-Naba misalnya kan, ada yang menyebut surah Amma Yatasaalun. Padahal maka ada kaidah orang itu kalau ilmu wawasannya luas tidak banyak menyalahkan orang, tidak gampang menyalahkan orang. Ya. Ini kaidah. Jadi sempitnya wawasan, qillatul ilm, minimnya ilmu itulah yang membuat orang itu gampang menyalahkan orang. Apalagi fikih ya. Orang ini fikih diajari madhab tertentu, dibumbui dengan fanatik. Itu nanti ngelihat orang yang berbeda dengan ini, wah itu apa itu, masa sholat begitu, masa sholat begitu, masa sholat bismillahnya nggak dibaca. Nah, padahal kalau orang mau belajar ya di dunia fikih itu memang begini, ini ada ilmunya gitu, ya, supaya tidak kagetan, lengkapi atau perluas wawasan kita, terutama wawasan keagamaan ya. Jangan sampai kita itu gampang nyalain orang. Yang lebih parah lagi nganggap orang Islam hanya karena masalah furuk kecil gitu ya, dianggap sudah bukan saudara. Oh ini mau bukan saudara, orang lain itu. Dan orang lainnya itu kadang-kadang hanya dalam pertaruhannya itu masalah yang sepele. Oh itu nggak sealiran dengan saya. Kenapa? Dia nggak kunut kalau subuh. Astagfirullah. Cuman nggak kunut itu orang lain, saudaranya yang tidak kunut atau yang berbeda dengan dia itu sudah diposisikan orang lain. Ya Allah kan. Tapi kalau di sini insya Allah enggak. Karena alhamdulillah ya. Yang kita kaji itu sudah banyak lah. Dan selalu ada pesan innamal mu'minuna ikhwah. Masalah fikih itu solusinya adalah apa? Lapang dada, itu sudah sering di ini. Termasuk lihat aja, ini Idul Adha ini berbeda loh. Tapi saya hari ini tenang aja, nggak begitu gusar, ya. Karena sudah berkali-kali dan memang ya kalau begini caranya ya memang berpotensi setiap Lebaran kita beda. Kalau begini sistemnya, ya nggak ada, karena memang ya udah mau apa lagi, udahlah ya banyak-banyak istighfar aja lah. Kok bisa ya suatu negara ini, ya memang bisa, potensi, lihat aja. Nah kalau begini ini caranya terus ya berpotensi setiap ini. Kalau Muhammadiyah itu tetap dengan sistemnya untuk penempatan penetapan dengan cara dia dan pemerintah dengan cara dia, ya udah potensi it dua kali dalam ya. Tapi memang itu hanya itu yang bisa kita lakukan. Udah jangan diperparah dengan perdebatan ya. Gak usah tanya-tanya, Pak kamu idnya ini kapan, gak usah, udah meneng aja, itu yang paling selamat. Kemudian kita banyak dzikir, karena ingat habis id itu ayyamu tasyrik itu ayyamu akl wa syurb wa dzikrillah, makan minum dan zikrullah. Awas jangan kita diseret oleh syaitan ke dunia panas gitu ya, berdebat. Wah kamu itu Muhammadiyah, udah nggak usah begitu. Udah. Ya banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar bertakbir. Nah, mudah-mudahan keadaan nanti membaik ya, gitu aja. Tafsir surah li'ila fi Quraisy wa hiya Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait al-ayat. Qala katsirun minal mufassirin, banyak ahli tafsir yang mengatakan innal jar wal majrur, sesungguhnya al jar wal majrur. Antum perhatikan kalimat li'ilafi ya,
Artinya asalnya itu ilaf, ditambahi dengan lam. Lam itu harful jar namanya, ya, menjadi liilafi. Ya. Itu bisa dibaca kemungkinan ilafa, ilafu, ilafi. Ya. Bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub. Nah, karena di sini ada huruf jar, maka status kalimat ini majrur. Maka kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, qala katsirun minal mufassirin, banyak ahli tafsir yang mengatakan. Kalau qala katsir ini berarti bukan kesepakatan, ya. Tafsir itu juga banyak perbedaan. Bukan hanya fikih saja, tafsir. Antara ahli tafsir ini satu dengan yang lain itu biasa terjadi perbedaan. Dan umumnya itu perbedaan itu jarang perbedaan yang tanaqud, yang kontradiktif, ya. Tapi tafsir yang berbeda tapi beda dalam ragamnya aja. Nah, kita yang mendapatkan banyak tafsiran dari ahli-ahli tafsir itu kita yang diuntungkan. Kita tampung, ya, kita tampung menjadi hasanah ilmu. Seperti misalnya dalam surah Al-Fatihah yang dulu kita pelajari itu, apa itu siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang mengatakan itu Al-Quran dan Sunnah, itu adalah Islam. Ada yang mengatakan Rasulullah dengan dua sahabatnya. Banyak tafsirnya, ya. Nah, maka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ahli tafsir, banyak ahli tafsir itu bukan berarti sampai ke tingkat apa? Ijma'. Kalau seandainya ijma' dikatakan ulama ahli tafsir sepakat, gitu kan? Tapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan qala katsirun minal mufassirin. Ya. Kalau begini berarti masih ada ruang untuk ada yang memberikan tafsiran yang berbeda dengan mayoritas ahli tafsir ini. Innal jara wal majrura, bahwa jar dan majrur satu-satunya, setahu saya satu-satunya surah yang diawali dengan al jar wal majrur. Li'ila fi Quraisy. Yang lainnya enggak. Ya, tidak ada, setahu saya. Kalau salah nanti itu karena kedangkalan atau sempitnya ilmu saya. Tapi surah apa lagi yang diawali dengan jar majrur? Enggak ada selain surah ini, ya. Berarti ini ada kaitannya. Maka sebagian besar para ulama mengatakan jar wal majrur muta'alliqatun bis surah allati qablaha, terkait dengan surah sebelumnya. Surah apa tadi? Al-Fil. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan surah Al-Fil. Sehingga maknanya begini, kalau ada kaitannya dengan surah Al-Fil, fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil. Kami telah bertindak, ya, terhadap ashabul fil. Apa yang telah kami lakukan terhadap ashabul fil? Li ajli Quraisy wa amnihim. Demi orang Quraisy dan keamanannya. Masya Allah. Jadi di balik peristiwa Allah menghancurkan pasukan Abroha tadi, pasukan bergajah, itu orang-orang Quraisy mendapatkan keuntungan besar di balik peristiwa itu. Nah, Allah menghancurkan pasukan bergajah demi Quraisy. Nah, tayyib. Wastiqamati masalihihim, keamanan mereka dan kelestarian kemaslahatan mereka. Nah, wantidami rihlatihim, dan demi teraturnya rihlah mereka, perjalanan mereka, fisyita'i lil Yaman, di musim dingin ke Yaman, wa fis saif lis Syam, dan pada waktu musim panas ke Syam. Ini perjalanan apa? Dagang, perjalanan yang menyebabkan mereka mendapatkan keuntungan, ya. Li ajli tijarati wal makasib, untuk berdagang dan usaha. Perjalanan ini jalur-jalur ekonominya orang-orang Mekah, ya, yang sangat potensial. Berarti sepanjang tahun, kalau musim dingin mereka dagang ke Yaman, musim panas ke Syam. Taib. Padahal Mekah itu tanahnya gersang banget, ya. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu waktu menempatkan keluarganya di Mekah, itu kan salah satu dalam doanya adalah fi wadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanamannya.
Tapi kalau Allah memberi rizki tempat yang seperti itu ternyata juga bisa hidup normal, lancar mereka hidupnya. Ya. Baik. Sementara kadang-kadang suatu negara yang punya sumber kekayaan alam yang ini hidupnya enggak. Ya. Baik, ini lagi-lagi kaitannya dengan takwa. Ya. Baik. Kemudian fa'ahlakallahu man arada bisu'in. Allah binasakan orang yang punya niat jahat kepada mereka, pada Quraisy, ya. Wa 'azzama amral haram, dan Allah agungkan perkara tanah haram wa ahlahu dan penghuninya fi qulubil Arab, di hati orang-orang Arab, hatta ihtaramuhum, sehingga mereka menghormati orang-orang Quraisy. Ini ya. Ini setelah Abroha itu ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang Quraisy mendapatkan di balik peristiwa ini dapat keuntungan besar. Jalur dagangnya itu aman, ya kan? Kemudian terus bisa lestari, dan ditambah lagi orang Arab ini menjadi orang yang sangat dihormati. Gak ada yang berani ganggu, sehingga untung yang dia dapat itu benar-benar bisa dinikmati. Kadang-kadang ada jalur dagang itu Masya Allah luar biasa, keuntungan besar, tapi nggak aman. Nah, ada bajak laut, ada rampok. Nah, kadang-kadang yang rampok itu tidak hanya diambil hartanya, diambil apa? Nyawanya juga. Nah, kan dapat untung besar dari satu tempat tapi nggak sampai rumah. Gimana? Pulangnya dia hartanya dirampas orang, kemudian ini. Nah, ya mendingan di rumah aja kan itu. Masya Allah. Tapi ini enggak. Orang Arab itu Quraisy, ya, itu sangat dihormati pasca. Akhirnya nggak ada berani yang ganggu, ya. Karena kalau ganggu, awas kalau kampung-kampung Quraisy bisa saja seperti apa? Abroha ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini juga dijadikan hujah oleh teman-teman itu. Kalau Wahabi itu sesat, nah, apalagi kalau mereka itu kalau menganggap Wahabi itu sudah kelewatan, ya kadang-kadang, ya. Nah, mana mungkin itu Masjidil Haram diimami oleh Wahabi. Itu dipakai loh oleh Profesor Zahroh itu untuk membela ini, ya. Iya, kalau benar itu. Nah, seperti yang mereka katakan itu, Masya Allah, kalau kita membayangkan Wahabi menurut mereka itu kan orang sudah kayak apa gitu. Masa iya itu Allah biarkan Masjidil Haram, masjid yang nomor 1 di dunia itu dikotori dengan Syekh Sudais, Syekh Suraim, dan syekh-syekh yang lain. Itu aja salah satu, kalau mau nggak ilmiahan gitu ya. Dulu itu Abroha itu baru mau deket Ka'bah aja udah ditumpas. Masa mereka ada di mihrab atau mengimami ini, enggak ini. Itu kayaknya manjur juga itu. Iya, hujah ini manjur juga. Berapa abad itu kan dari dari 1200 kan, udah 2 abadan lah itu. Nah, kalau benar-benar gitu aja. Atau kalau orang-orang yang punya gambaran buruk itu, ini kan kayak Ustadz, setahu saya Ustadz Khalid misalnya, Khalid Basalam. Coba kamu haji, bener nggak kamu mendapatkan perlakuan? Kamu kan beda dengan orang-orang Wahabi. Bener nggak kamu tuh diintimidasi di ini gara-gara nah. Saya juga punya keinginan itu, unek-unek itu. Teman-teman yang Masya Allah mencantakan begini tentang Saudi itu sekarang kan cuma 7 jam sampai, ya kan? Cobalah teman-teman itu ke sana ziarah ke markas-markasnya. Kalau sekarang yang masih ada kan Syekh Soleh Fauzan, ya kan? Atau di Qasim itu ada yang melanjutkannya tempat Syekh Ibnu Utsaimin misalnya. Cobalah, bener nggak gambaran mereka itu? Bener nggak ulama-ulama yang mereka labeli Wahabi itu seperti yang? Kalau mereka jujur, mestinya mereka punya rasa penasaran, karena bisa diapain? Bisa dibuktikan. Iya, buktikan. Hidup di sana, ya, ziarah atau berkunjung ke markas-markas itu dakwah, benarkah tuduhan itu? Sebenarnya satu langkah aja kalau mereka mau, insya Allah terlihat. Dan kalau memang benar, ya silakan, benar. Anda jujur. Tapi kalau tidak seperti yang Anda
katakan atau Anda bayangkan, berarti Anda harus merevisi cara pandang Anda terhadap golongan ini. Ya. Baik. Kemudian apa? Karena wibawa ya, orang Quraisy itu menjadi dihormati oleh orang Arab. Falam yata'arradu, falam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu. Maka tidak ada yang menghalang-halangi mau pergi kemana orang Quraisy. Nah, tadi disebutkan untuk kemaslahatan, untuk keamanan orang Quraisy, untuk kemaslahatan mereka. Maslahat apa ini? Ekonomi ya. Nah, ini keuntungan yang dipetik oleh. Nah, berarti Quraisy ini sekali lagi diuntungkan, dapat untung besar di balik peristiwa Allah menghancurkan. Nah, jangan sampai di sini. Kalau sudah dapat keuntungan besar, kewajiban orang yang mendapatkan nikmat itu apa? Syukur. Kewajiban orang yang mendapatkan kesulitan, sabar. Itu kunci sukses. Syukur, sabar, syukur, sabar. Maka lanjutannya, walihada amarahumullahu bisyukr. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada mereka untuk bersyukur, ya, karena Allah telah begitu baik sama mereka, menghancurkan Abroha demi kemaslahatan orang-orang Quraisy. Faqala falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Rabb pemilik Ka'bah ya. Awas, karena ada orang yang keluar orang Islam itu nyembah Ka'bah katanya. Nyembah batu. Bohong kalau dia nyembah Allah katanya. Gimana? Bukan nyembah Ka'bahnya, tapi nyembah pemilik Ka'bah, Allah. Ya. Dan mereka melakukan ibadah itu atas perintah Allah. Falyattawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka itu tawaf di rumah tua, Ka'bah maksudnya. Allah perintahkan tawaf. Rasulullah yang mencontohkan kaifiyah tawaf. Jadi kalau ada orang haji kemudian mereka mengelilingi Ka'bah, itu bukan nyembah Ka'bah, tapi sekali lagi itu menjalankan perintah pemilik Ka'bah. Jangan salah. Nah, kita itu beragama itu hendaknya punya kemampuan lah dikit-dikit untuk membela ya, tuduhan-tuduhan itu. Bagaimana dikatakan menyembah Ka'bah? Orang tawaf itu adalah menjalankan perintah Allah. Sa'i itu juga menjalankan perintah Allah. Nah, termasuk kita. Ini kening kita ini tadi sudah berapa kali kita letakkan di tanah? Mati-matinya 4 kali. Qabliyah subuh 2 rakaat, 2 rakaat, sujudnya sekali sujud 2 kali ya, 1 rakaat, berarti 4 kali. 4 kali. Qabliyah subuh 2 rakaat sholat subuh. Kita sudah sholat minimal 4 rakaat, berarti 8 kali sujud. Kenapa Anda sujud? Ya karena menjalankan perintah. Ini bentuk pengagungan kita terhadap Allah, bukan berarti kita nyembah apa ini namanya tanah, bukan. Ya, iya. Ini masih ada orang yang begini. Dan hebatnya lagi, saking bodohnya orang Islam itu kadang-kadang kemakan ocehan-ocehan begini ini. Ya, nyembah orang Islam itu nyembah apa namanya? Ka'bah, nyembah batu. Atau nyium hajar aswad. Loh, nyium hajar aswad itu ya tidak bisa difahami oleh orang di luar Islam. Bahkan orang Islam sendiri pun harus belajar supaya niatnya benar. Hanya semata-mata apa? Semata-mata apa? Ittiba. Maka Umar radhiyallahu an ya, ketika mau nyium hajar aswad, saya tahu kamu itu batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Kalau saya seandainya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya enggak sudi nyium kamu. Jadi semata-mata itu ittiba Rasul. Dan Rasul itu tidak mungkin mengajak orang untuk menyembah batu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain itu justru misinya adalah mengentaskan manusia dari menyembah selain Allah supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini perintah khusus untuk apa namanya? Quraisy ya. Tapi kalau persoalan bersyukur ini bukan hanya Quraisy saja. Umum. Kita juga harus pikirkan masalah ini. Kita bersyukur apa belum? Ya, karena kita diperintahkan untuk bersyukur. Ya. Alladzi at'amahum ay liwahiduhu, yakni supaya mereka menauhidkan Allah. Kalau kita bicara tauhid kaitannya dengan masalah ibadah itu adalah tauhid uluhiyah. Ya. Apa itu substansi tauhid uluhiyah? Keyakinan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Kalau sudah punya keyakinan ini, kemudian berikutnya apa?
wa yukhlisu lahu al ibadah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Jadi ibadah itu sebelum kita jungkir balik istilahnya melakukan berbagai macam ibadah, itu porosnya dulu. Yakini la ilaha illallah, sehingga nanti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Coba kalau porosnya nggak jelas, ibadah itu sekali tempo ke sini, sekali tempo ke sini, wah, kocar kacir. Maka pastikan kalau kita bicara ibadah itu dari la ilaha illallah dulu, tauhidul uluhiyah. Baru setelah itu namanya tahapan berikutnya adalah tahqiqul ubudiyah lillah. Merealisasikan penghambaan hanya kepada Allah. Seluruh ibadah diikhlaskan, ditujukan hanya kepada Allah. Maka orang-orang yang tidak faham itu kadang-kadang membayangkan syirik itu harus ada berhala yang disembah. Kalau tidak ada berhala yang disembah itu berarti tidak ada syirik. Sesederhana itu. Padahal syirik itu bisa melalui doa. Orang minta kepada ya Syekh Abdul Qadir Jailani, rapangkan rezeki saya, sembuhkan penyakit saya, atau kepada syekh siapapun lah. Itu sekedar contoh. Ini namanya sudah praktek apa? Syirik. Doa untuk semacam ini itu mestinya hanya kepada Allah. Kalau diarahkan kepada selain Allah, ini sudah pelanggaran berat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang memberi makan mereka dan memberi untuk menghilangkan kelaparan dan mengamankan, memberi rasa aman mereka dari rasa takut. Ada dua nikmat di sini ya. Berarti apa ini? Kalau disimpulkan ini apa? Bahasa kita, ekonomi, nikmat ekonomi yang lancar dan aman. Faraghatur rizqi wal amni minal makhawifi min akbarin ni'amid dunyawiyah. Lancarnya ekonomi dan aman dari segala hal yang mengkhawatirkan itu adalah termasuk nikmat duniawi yang paling besar. Al-mujibati li syukrillahi ta'ala, yang mengharuskan untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi Allah anugerahkan ekonomi pasca Allah menghancurkan Abroha tadi ya, itu orang Quraisy ini dari sisi ekonomi malah tambah lancar, kemudian aman. Dua nikmat ini saja itu dampaknya luar biasa. Tidak mungkin ada negara sekuat apapun bisa tegak kalau tidak mendapatkan nikmat ini. Kalau salah satunya dicabut, dah bisa dibayangkan. Maka Ibrahim alaihissalam ya, ketika mendoakan Mekah itu dua ini, Rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum. Ibrahim ini sosok hebat ya, seorang negarawan juga. Kalau itu dia begitu tahu apa yang menyebabkan satu negara itu tegak dan makmur, aman dan rizki, ekonomi ya. Tapi doanya Ibrahim itu tidak dijawab oleh Allah yang satu ini. Negara aman iya, dia mendoakan kepada Allah yang diberi rizki itu yang mukmin saja. Nah, Allah kasih lebih. Kan doanya Rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum. Jadi awalnya yang didoakan oleh Ibrahim itu yang dapat rizki itu yang mukmin saja. Yang kafir jangan kasih rizki. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, justru dikasih lebih. Yang kafir-kafir itu malah jaya ya. Tapi jayanya sebentar di dunia ini. Makanya yang dihadapi oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah itu gerombolannya ini bukan kelas cere. Orang-orang yang berkomplot mengambil menjadi musuh Rasulullah itu pembesar-pembesar. Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya ya, itu adalah tokoh-tokoh besar ya. Nyatanya mereka secara sosial orang kelas atas, padahal Nabiullah Ibrahim doanya adalah yang didoakan mendapatkan rezeki itu hanya yang beriman. Tapi Allah enggak berkenan mengabulkan ini, hatta yang kafir-kafir. Dan antum melihat sekarang ya, kalau dilihat itu secara lahiriah, itu dunia ini siapa yang menguasai? Ya udah jelas lah ya. Masya Allah, kita dengar itu orang-orang yang masuk dalam jajaran orang-orang kaya top itu ya, itu hartanya ribuan triliun, itu banyak yang dari ini.
Elon Musk itu setahu saya ateis kelihatannya itu. Karena pernah saya baca itu dia ada percakapannya dengan orang Saudi, itu dia mengindikasikan, ada indikasi dia itu tidak percaya dengan Tuhan. Ya. Dan yang lainnya, ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang Islam itu yang tidak paham kehidupan, itu dia terfitnah dengan ini. Wah, itu kafir tapi kok maju negaranya. Itu ateisme. Sekarang raksasa dunia mana? Dan kalau kita bicara ini, Cina sedang tidak baik-baik saja. Ada tanda-tanda akan berpindah ke India. India itu juga, masya Allah, Buddha ganas terhadap Muslim, ya kan? Skala dunia aja antum bisa ini. Rata-rata negara Islam itu konsumen aja, ya, hanya konsumen. Ya, ya ini apa namanya? Dalam skala negara atau dalam skala rumah tangga, ya, rumah tangga, aman dan ekonomi, ini ternyata memang dua nikmat yang membuat kehidupan kita ini lancar jaya, ya. Baik, falakallahummal hamdu wasyukru ala ni'matika adh-dhahira ala ni'amika adh-dhahira wal batinah. Maka untukmu ya Allah, atau bagimu segala puji dan syukur atas nikmat-nikmatmu yang lahir maupun batin. Wa khassallahu birrububiyyati al-baita li fadlihi, dan Allah mengkhususkan rububiyahnya terhadap Ka'bah karena kemuliaan dan keagungannya. Antum perhatikan di sini tadi kalimatnya, falyabudu rabb hadzal bait, ya kan? Maka hendaknya mereka menyembah Rabb Ka'bah ini, pemilik Ka'bah ini. Sementara di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ada apa ini? Kok rububiyah Allah dikaitkan hanya dengan Baitullah? Ini menunjukkan mulianya dan istimewanya Baitullah. Padahal Allah itu sejatinya adalah Rabb semesta alam, tapi ini dikhususkan, ya. Ini mirip dengan kisah itu Nabi Saleh alaihissalam, ya, ketika mengingatkan kaumnya terhadap onta, ya, jangan kalian ganggu. Faqala naqatallahi wasuqiyaha, onta Allah. Nah, kenapa onta ini dinisbatkan kepada Allah? Naqatallah, onta Allah. Ini untuk menunjukkan onta ini onta spesial dan istimewa. Kalau di sini misalnya ada kambing, itu kambingnya siapa? Kambingnya Allah, Pak. Hah? Kambingnya Allah. Berarti kambing ini nggak ada pemiliknya. Itu rumahnya siapa? Rumah Allah. Itu mobilnya siapa? Mobil Allah. Oh, enggak lah. Ada pemiliknya. Islam itu mengakui pemilikan. Makanya orang nyolong harta orang bisa diancam. Nah, ini kadang-kadang ada orang konyol, ya, ada ngambil di kebun orang. Ya Allah, aku ngambil manggamu. Padahal itu kebun orang. Jadi menisbatkan sesuatu kepada Allah itu harus spesial. Baitullah, ini masjid ini, ya, masjid itu Baitullah namanya. Berarti menunjukkan masjid itu adalah istimewa. Maka masjid itu tempat yang paling istimewa, paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, ya. Tapi sayang, banyak orang muslim itu yang tidak menempatkan masjid itu sebagai sesuatu tempat yang istimewa, ya. Jadi falyabudu rabb hadzal bait. Dengan firman Allah ini bisa dipetik satu kesimpulan bahwa Ka'bah itu sangat mulia. Kenapa? Karena rububiyah Allah disandarkan kepada Ka'bah, pemilik Ka'bah ini. Ya, ini padahal sekali lagi Allah itu adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillah.